min ahlil kitab. 1, 2. Lam yakunil ladina kafaru Min ahlil kitab. Min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. 1, 2, tarik nafas. Min ahlil kitabi wal musyrikina yaumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. 1, 2. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. yatlu suhufan mutahharah Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Tarik nafas. 1, 2, 3. Wa ma tafarraqal kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. 4 dulu saja ya, 4 dulu saja. J. Baiklah. Ini saya cari dulu. Oke. Sudah. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3 dari tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta yahumul bayyinah. wa yatlu suhufan mutahharah Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Simpulkan ya. Sadaqallahul azim. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fiik. Terima kasih semuanya kepada Bunda Imas khususnya yang telah mengajari kita mengaji dengan nada ras. Untuk selanjutnya kepada Bunda Penti dipersilakan untuk menyampaikan tafsir surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 4. Dipersilakan. Terima kasih Bunda Siti.
Maaf Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz terlempar. Benda terlempar ya? Gimana Bun, mau closing dulu? Udah enggak apa-apa, langsung aja, Bu. Udah 5.18. Oh iya. Besok kita Bismillahirrahmanirrahim. murajaah lagi. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kita akan lanjutkan kajian dari tafsir. Untuk kesempatan kali ini tafsir surat Al-Bayyinah. Dalam tafsir surat Al-Bayyinah ini disebut ya bahwa surat ini juga nama lainnya adalah surat Lam Yakun. Di antaranya membahas tentang bagaimana sikap kufur ahli kitab, orang-orang yang sudah diberi kitab oleh Allah, mengkufuri terhadap risalah ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga bagaimana nanti ikhlas beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, tempat kembali dari orang yang beruntung dan orang-orang yang celaka di akhirat itu nanti seperti apa. Nah, langsung saja pada ayat pertama, lam yakun, bahwa lam yakunil ladzina kafaru. Alladzina kafaru ya, orang-orang kafir, lam yakun, mereka itu tidak. Langsung saja ya, kalau ini pusing kalau perkata lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin. Jadi tidak akan munfakin, tidak akan meninggalkan alladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab, orang kafir dari golongan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik, munfakin tadi. Mereka tidak akan berhenti, mereka tidak akan meninggalkan hatta sehingga ta'tiyahumul bayyinah. Kalau dalam bahasa Arab berarti fa'ilnya dulu ya, bukti datang kepada mereka. Jadi kalau diluruskan artinya, intinya adalah orang kafir, ada dua ya, ahlu kitab, orang-orang musyrik, mereka tidak akan berhenti, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai bukti datang kepada mereka. Nah, jadi tafsirnya orang-orang kafir itu kufur ya, orang yang menentang, kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah. Allah menjelaskan mereka dengan firman-Nya tadi, yakni yang dimaksud kufur dalam ayat ini adalah ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ahli kitab itu di antara Yahudi dan Nasrani ya, yang Allah sudah berikan kitab kepada mereka, juga orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Munfakin, tidak akan meninggalkan agamanya. Jadi mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, maksudnya mereka tidak akan berhenti, mereka tidak akan menghentikan kekufuran mereka sampai datang bukti yang nyata kepada mereka. Maka dalam ayat kedua kan Rasulun minallah, yaitu seorang rasul dari Allah, Rasulun minallah, seorang rasul minallah yang datang dari Allah, yatlu, yang membacakan ya, tugasnya suhufam mutahharah. Jadi seorang rasul yaitu Nabi Muhammad, yatlu, yang membacakan suhufan. Suhufan itu lembaran-lembaran mutahharah yang disucikan. Maksud suhufan mutahharah di sini yaitu Al-Qur'an. Jadi membacakan lembaran yang suci, kalau dalam sofwah tafasir itu yang membaca lembaran-lembaran yang disucikan dan dibersihkan, serta isi Al-Quran itu terjaga dari kebatilan, dijaga dengan apa? Dengan hafalan.
Sebab Nabi Muhammad seorang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya oleh Allah di dalam dada Nabi Muhammad berupa hafalan. Dalam hal ini Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa Rasul membaca isi lembaran, maksudnya yatlu suhufan di sana itu yaitu hal yang ditulis ya, sesuatu yang ditulis. Beliau membacanya dengan hafalan, bukan dengan tulisan, karena beliau itu ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Kalau Ibnu Abbas berpendapat bahwa mutahharoh yang disucikan itu disucikan dari kesesatan, disucikan dari kemunafikan, disucikan dari kesesatan. Nah, seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya ini fiha di dalam Al-Qur'an itu apa isinya? Fiha di dalam Al-Qur'an itu isinya adalah kutubun, yaitu kitab-kitab qayyimah yang lurus. Jadi kutubun itu jamak dari kitabun. Fiha di dalam Al-Qur'an itu, di dalam suhuf yang disucikan itu, kutubun ada kitab-kitab qayyimah yang lurus. Nah, jadi apa maksud dari kitab-kitab yang lurus itu? Nah, di dalamnya menurut Sofwatu Tafasir di sini, karena Al-Quran itu kan intisari dari semua kitab-kitab terdahulu. Jadi isi Al-Quran itu isinya dari intisari Toret, intisari Injil, intisari Zabur. Jadi isi dari Al-Quran itu adalah intisari dari semua kitab-kitab terdahulu. Bahkan kita tahu ya ada the Ten Commandments, ada 10 hal yang sama persis di antara isinya di Quran dan di dalam Injil. Nah, kemudian ayat selanjutnya di sini wama tafarraqo, dan tidaklah berpecah belah ya, alladzina utul kitab, orang-orang yang sudah diberi kitab, yakni tadi orang Yahudi dan orang Nasrani, tidak akan berpecah belah illa kecuali mimba'di dari setelah maja'at humul bayyinah. Al-bayyinah bukti ya, setelah datang kepada mereka al-bayyinah, datang bukti kepada mereka. Nah, jadi menurut ayat keempat ini bahwa Allah menyebutkan bahwa tidaklah berpecah belah orang-orang yang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, melainkan sudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sebetulnya tidak berbeda pendapat mengenai Nabi Muhammad, kecuali setelah bukti yang akurat bahwa ini nih Rasul itu sudah muncul yang sudah dijanjikan dalam kitab mereka. Kan mereka sebelumnya ada dalam sebuah hadis ya, ada seorang Yahudi yang menyebutkan bahwa nanti akan datang kepada kita seorang nabi dengan ciri-ciri seperti ini. Tetapi setelah Rasulullah datang diutus, karena kehasudannya mereka tidak mau mengimaninya. Jadi ayat ini mencela sikap ahli kitab dan menjelaskan ya, mereka sampai berbeda pendapat, ada yang mengimani Nabi Muhammad dan sebagiannya tidak mengimani Nabi Muhammad, sebagaimana yang dijelaskan dalam Ali Imran. Tidak berselisih orang yang telah diberi kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka. Jadi mengenai kenabian Nabi Muhammad, setelah datang Nabi Muhammad itu padahal sudah dijelaskan dalam Taurat dan Injil, tetapi sikap mereka berbeda. Ada yang setelahnya itu mengimani kebenaran Nabi Muhammad, ada juga di antara kelompok mereka itu yang tidak mengimani keimanan Nabi Muhammad. Mungkin hanya itu saja tafsir singkat dari surat Al-Bayyinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Penti, barakallahu fiik. Mudah-mudahan dengan tafsir ini menambah kekuatan iman Islam kita. Amin. Allahumma amin. Baiklah, selanjutnya kepada Kang Asep dipersilakan untuk podcast hadis beserta syarahnya. Dipersilakan. Cek sound. Halo. Ya, kedengaran.
Ya. Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Jamal. Halo Pak Jamal. Pak Jamal. Hadir Pak. Oke, sebelum kita melaju ke podcast hadis, mohon kiranya Pak Jamal Asyuhada selaku Ketua Umum kanal ini memberikan sedikit motivasi untuk seluruh peserta yang hadir di majelis ini. Dipersilakan Pak Jamal. Aduh ngadadak. Jadi canai persiapan kayak bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Kang Founder yang saya hormati serta sahabat-sahabat yang hadir pada kesempatan pagi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk seluruh rekan-rekan yang senantiasa selalu menjaga semangatnya, dan saya mohon maaf baru bisa bergabung pagi ini atas request seluruh sahabat yang menanti katanya kehadiran ketua, tapi aduh ya Allah hampura. Oke, di pagi ini saya tidak bisa banyak bicara ya karena tidak ada persiapan, cuman saya ingin menyampaikan sedikit kepada rekan-rekan di pagi subuh ini. Untuk semua pejuang subuh, semoga diindahkan paginya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya, dan setiap langkahnya bernilai ibadah dan menjadi berkah dalam hidup. Intinya segala sesuatu yang kita lakukan pada pagi ini ataupun kita setiap harinya, niatkan itu semua karena Allah. Dan minta kepada Allah bahwasanya semua apa yang kita lakukan menjadi ladang sebagai jalan ladang pahala untuk kita semua. Mungkin itu Kang dari saya sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wa ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamal, kita rencana insya Allah hari Ahad sore itu akan mengadakan kajian IT dan kajian informasi serta tanya jawab tentang P3K Guru tahun 2021 dengan narasumber yaitu Ketua Pokjawas Pak Dr. Andes Aang Taufik MPD. Akan agendakan hari Ahad sore ya, hari Minggu sore. Iya, siap Kang. Ahad sore. Ya. Pak Jamal. Mungkin untuk konfirmasi jam dan lain Pak Jamal. Boleh dijapri. Iya Kang. Pak Jamal. Hadir. Ini untuk agenda ini kita tidak membawa nama Sagu Sapop. Nanti mohon kepada seluruh teman-teman untuk menahan diri tidak mengangkat nama Sagu Sapop dulu, khusus hari Ahad sore sekitar jam 4. Karena ini akan mengambil nama yaitu Grup Silaturahim GPAI Pokjawas Kemenag dan Agfai senasional. Jadi nanti mohon dukungan kepada seluruh para sahabat Sagu Sapop untuk ikut mensupport, berkumpul di sana, dan yang akan jadi moderatornya adalah Pak Jamal. Kemudian Pak PS Aangnya sudah menyatakan kesiapan untuk mengisi acara tersebut. Halo Pak Jamal. Iya Kang, siap. Insya Allah siap. Mohon di-share ya, akan saya berikan flyernya dan deskripsinya. Berikut link Zoom-nya.
Di-share-nya ke seluruh grup Iya saja. Kang, siap. Sebenarnya pagi ini juga di grup WA itu ya Kang ya, WA Alkoy sedang ngajain ngasuh Kang, sedang acara ngasuh. Ya, saya tahu karena tadi malam kemarin itu Pak Asep Saifuddin selaku sekjennya sudah japri saya. Tadinya beliau minta Zoom dari saya, tapi kan Pak Jamal sudah tahu bahwa Zoom Sagu Sapop digunakan setiap pagi subuh ya. Bisa memberikan Zoom ngaji subuh Jumat pagi untuk silaturahim grup tersebut. Nah, sedangkan di luar Jumat pagi tetap kembali ke kajian rutin Sagu Sapop. Karena saya insya Allah tidak ingin menghancurkan apa yang telah kita bangun bersama. Apalagi sekarang partisipan sudah mulai banyak, para penulis buku juga sudah mulai banyak, dan kita akan segera launching buku tanggal 1 Muharram tahun depan, Hijriah ya, 1443 Hijriah. Saya harapkan Ketua Umum Pak Jamal masuk menjadi bagian penulis itu, karena bagaimanapun Pak Jamal sebelaku Ketua Umum. Insyaallah siap Kang. Ya, kemudian Pak Jamal tetap bermain cantik baik di dalam maupun di luar. Dari sekian banyak sahabat Sagu Sapop, telah saya banyak rekomendasikan. Seperti Pak Jamal, saya rekomendasikan untuk bergaul di Agfai, dan alhamdulillah mereka menerima. Kemudian Madam Hedi saya rekomendasikan untuk bergaul di Pusat Ikatan Guru Indonesia, dan kebetulan mereka khususnya Dr. Wulan menerima. Kemudian ada juga yang gaul di Kuisis, ada juga yang gaul di Agfai, ada juga yang gaul di KKG, MKMP, dan yang lainnya. Bahkan ada yang di PGRI juga. Tidak mengapa, semuanya adalah sahabat-sahabat Sagu Sapop. Namun tetaplah bermain cantik, karena bagaimanapun dakwah dan pendidikan memerlukan metode, memerlukan strategi yang secantik mungkin supaya esensi dan substansi tersampaikan dengan baik kepada objek dakwah dan objek didik. Jadi saya harapkan sebelum bersuara, sebelum berkomentar, sebelum mengisi kolom chat, diperhatikan dulu ini yang ngadainnya rumahnya siapa dulu. Kalau rumahnya Sagu Sapop, maka kita kembali ke kandang utama, ke rumah besar. Tapi kalau rumahnya, hostnya yang ngadainnya di luar, maka kita mohon toleransi terhadap tuan rumah yang mengadakan event tersebut. Jadi ini bermain cantik saja ya. Kemudian saya tidak memaksakan seluruh anggota Sagu Sapop apakah harus ke salah satu organisasi profesi atau ke dua-duanya atau ketiga-tiganya. Silahkan saja untuk dinikmati kesemuanya itu. Yang penting saat di Sagu Sapop kita mengaji bareng karena Allah, kita tolabul ilmi bareng karena Allah, kita kajian IT bareng karena Allah, dan kita berbagi manfaat impak sodako karena Allah. Nah, tetaplah menjadi pelopor bagi program kebajikan di negeri ini. Nah, semoga itu menjadi amal soleh dan jariah ilmu bagi kita semua. Itu saja mungkin Pak Jamal. Terima kasih atas bantuannya ya. Siap Kang, atur nuhun. Oke, tetap bermain cantik ya, tetap menjaga keseimbangan, tetap menjaga keadilan antara aktivitas ke sana dan ke sini. Dan jangan lupakan rumah besar kita yaitu Sagu Sapop. Itu saja. Hadisnya, Kang? Saya izin lab dulu sebentar, lalu saya akan masuk lagi karena mikrofonnya terganggu. Bunda Jamilah. Iya, gimana ini podcast hadisnya? Langsung aja ke Pak Salim aja. Oh, ya. Baik. Kita accept. Selanjutnya kepada Ustadz Salim dipersilakan untuk mengajari kita tentang Iqra, mengaji dari dasar. Dipersilakan. Halo, cek sound. Suara sudah jelas?
Oh, gimana Kang Asep? Udah siap hadisnya? Suara sudah jelas? Sudah. Sudah. Jadi sekali Hadis lagi dulu. mohon kepada seluruh partisipan Sagu Sapop agar memakmurkan majelis ilmu yang akan diagendakan hari Ahad atau hari Minggu jam 4 sore dengan topik yaitu belajar membuat soal online berbasis kuisis dan juga tanya jawab P3K dan membedah soal-soal P3K bersama Pak PS Aang Taufik MPD dari Kuningan, Jawa Barat. Insya Allah informasinya akan di-share oleh Pak Jamal As-Suhada selaku Ketua Umum Kenal Sagu Sapop. Namun majelis yang nanti Ahad sore itu akan membawa nama silaturahim GPAI, Pok Jawas, Agpai, dan Kemenag. Mohon menahan diri untuk tidak mengangkat dulu nama Sagu Sapop. Yang penting esensi substansinya kita tetap bersama, kita tetap tolabul ilmi bareng-bareng, kita tetap silaturahim bareng-bareng. Itu saja mengenai pengumuman pertama. Terima kasih. Adapun untuk podcast hadis, saya akan coba share screen dan melanjutkan podcast hadis yang ulasan yang tertunda di hari Kamis kalau tidak salah. Mohon dikomentari apakah sudah bisa akses layar handphone saya. Sudah. Oke, saya di sini menggunakan aplikasi pelita hadis yang berada di pojok kiri paling atas ya. Sebetulnya yang lebih lengkap ada ensiklopedia hadis kumpulan kitab-kitab 9 imam ya, yang kedua dari kiri. Yang paling atas warna hijau. Nah, itu ada kitab Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, dan seterusnya. Tapi khusus untuk pelita hadis, aplikasi ini hanya mengangkat satu kitab saja, yaitu Arba'in. Ya, kitab Arba'in ini karya Imam Nawawi, ya, An-Nawawiyah, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, ini aplikasi ini karya santri dari Ma'had Rahman Ilmu Hadis STAI Persatuan Islam Garut ya. Kemudian di sini ada termaktub beberapa nomor hadis ya, dan kita yang terakhir berada di nomor berapa Bu Pipi? 37 Kang Asep. 37. Nah, ini ya bukan 37 ya. Bukan 37 tapi 36 kalau nggak salah ya. Semalam 36 Kang Asep, hari ini 37. Ya. Semalam terakhir 36. Itu belum tuntas. Baru sampai nomor. Belum tuntas. Iya, belum tuntas Kang, 36. Oke. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan hadis nomor 36 yaitu diterima dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Muslim, ini lafaz yang kita lihat di sini, kebetulan kalimat-kalimatnya redaksinya bersumber dari riwayat Imam Muslim. Ya, baik. Nomor 3, adapun ganjaran bagi seorang Muslim yang menutup aib saudaranya, maka ganjarannya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi harus berfungsi sebagai libas atau baju. Baju itu kan menutup borok, menutup kemaluan kita, ya, menutup aurat kita, menutup aib kita. Ya, jadi suami istri harus sebagai libas. Kemudian saudara antar saudara sebagai libas, ya, antar sahabat sebagai libas. Jadi kalau ada keburukan di salah satu anggota Sagu Sapop, maka itu sebaiknya tidak untuk di-share, disebar, tapi untuk ditutup ya. Antar sesama muslim harus menutup aib. Maka kalau kita mampu mengamalkan hadis ini, ganjarannya Allah akan menutupi aibnya nanti di dunia dan di akhirat. Jadi oleh Allah ditutup. Jadi saat kita dipuji oleh orang lain, sebetulnya itu bukan karena kita mulia ya. Ketika kita dipuji oleh orang lain, bukan karena kita mulia, tapi hanya karena Allah masih menutup aib kita. Coba kalau kita Allah bukain aibnya, maka
tidak akan dihormati kita, tidak akan dimuliakan kita. Ya, pejabat saat sambutan atau narasumber begitu disanjung dihormati, bukan karena dia mulia, tapi karena Allah sedang menutup aibnya. Coba kalau pejabat tersebut sudah Allah bongkar aibnya, misalnya kasus korupsi, kasus kemaksiatan, maka ujung-ujungnya kan pemberitaan yang negatif ya. Boro-boro disanjung dihormat. Jadi kita kembalikan lagi kalau dapat pujian kepada Allah yang memiliki pujian itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu jangan diartikan hatur nuhun ya. Hatur nuhun terima kasih, apalagi ditambah pakai pisan. Alhamdulillah nage pisan. Ya, hatur nuhun nage pisan. Terima kasihnya juga banget. Jangan dipakai tambahan banget, alhamdulillah banget ya. Nah, jangan diartikan jadi begitu ya. Tapi alhamdulillah itu artinya segala puji milik Allah. Kita kembalikan ke pemiliknya. Kita tidak pantas menerima pujian itu ya. Saat dipuji, itu bukan karena kita mulia, tanpa celah, tanpa aib, tapi karena Allah masih mau menutup aib kita. Bagaimana caranya memancing supaya Allah mau menutup aib kita? Sering-seringlah, biasakanlah menutup aib sesama saudara kita, sesama sahabat kita. Itu ya pembiasaan, yaitu sagu sapop, satu guru satu pola pembiasaan. Mana mungkin karakter building, membangun karakter kalau abai terhadap pola pembiasaan. Kemudian yang keempat adalah, adapun hikmah yang lainnya adalah Allah akan menolong seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat dengan syarat ia menolong saudaranya ketika di dunia. Jadi ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolong itu konsepnya dalam birri, dalam kebaikan, wat taqwa, dan dalam ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan ya. Jadi biasakan Pak Jamal kesulitan untuk menyajikan materi, ditolong sama sahabat yang lain. Bu Pipi kesulitan untuk mengumpulkan foto narasumber, ditolong sama yang lainnya. Tadi malam ada yang kesulitan mencari logo awal Sagu Sapop, maka sahabat lainnya harus bersegera menolongnya. Ini lumayan ya, bahkan bukan lumayan lagi, ini bisa memancing pertolongan Allah di akhirat kelak. Ya, Masya Allah. Jadi sering-seringnya menolong sesama saudara, terutama yang kesulitan, ini digemarkan, dibiasakan. Kemudian kandungan hadis di atas juga bermakna bahwa Allah juga akan mempermudah urusan hamba ketika menuju surga dengan syarat hamba tersebut mengabdikan hidupnya di dunia untuk mencari ilmu. Oke. Nah, seluruh partisipan yang hadir sekarang berapa orang? 24. Nah, yang ke-24 ini kira-kira sedang menuntut ilmu atau menuntut apa? Menuntut ilmu. Kalau niatnya menuntut ilmu karena Allah, maka ini jaminan berdasarkan hadis ini, Allah akan mempermudah urusan hamba tersebut untuk menjalani jalan-jalan menuju surga. Masya Allah, di saat manusia lain dipersulit jalan menuju surga, ini malah dimudahkan. Mau tidak kita dimudahkan jalan menuju surga? Mau. Syaratnya apa? Menuntut ilmu karena Allah. Menuntut ilmu karena Allah. Jadi tolonglah kita lebih belajar, lebih bahagia lagi ketika kita bisa hadir di majelis ilmu seperti ini. Bahkan kata keterangan lain ya, Nabi SAW bersabda bahwa malaikat rahmat itu mengerumuni kita ya, mengerumuni kita, berkumpul ikut ngumpul bersama kita. Mereka sibuk memohon ampun bagi para penuntut ilmu. Masya Allah, yang bikin dosa siapa, yang bersih-bersih siapa, yang kotorin baju siapa, yang nyuci baju siapa. Yang bikin dosa kita, yang memohon ampunan atas dosa-dosa kita adalah malaikat. Masya Allah, selain kita istighfar, kita juga dibantu oleh doa-doanya malaikat. Ya Allah, ampunilah yang hadir di majelis ini. Mungkin seperti itu doa malaikat. Dan kalau malaikat sudah berdoa, Masya Allah, karena malaikat itu makhluk yang suci, bersih dari dosa ya. Tidak pernah malaikat berbuat error, malah layak sunallahu ma'amarhum wayab aluna mayu'marun, selalu taat terhadap perintah Allah. Yang makhluk yang taat seperti itu berdoa, kira-kira diijabah tidak doanya? Diijabah. Nah,
Bersyukur nama kita disertakan dalam doa-doa malaikat rahmat ya. Coba kalau lebih digemarkan lagi, lebih ikhlas lagi, insya Allah ini semacam paket akselerasi ya, percepatan proses penghapusan dosa-dosa kita. Ada semacam tombol backspace ya, tombol menghapus dosa-dosa di masa lalu. Apalagi nanti kita akan kedatangan tanggal 9 Zulhijjah. Ada kesunahan dari Allah untuk mengamalkan salah satu sunnah beliau yaitu saum atau puasa Arafah, sepuasa 9 Zulhijjah. Nah, di hadis yang sahih, di informasi yang benar anti hoax, Rasulullah mengatakan bahwa saum 9 Zulhijjah adalah penghapus dosa, backspace, dosa-dosa di masa lalu, dan pengdelet, penghapus dosa untuk 1 tahun ke depan. Jadi 1 tahun ke belakang dihapus, 1 tahun ke depan dihapus. Sekarang tahun berapa Bapak Ibu? 1400. 2021. 42. Iya. Kalau tahun Masehinya tahun berapa? 2021. Tahun depan 2022 sudah diprogramkan akan terhapus otomatis dosa-dosa kita, Masya Allah, dengan saum 9 Zulhijjah. Tahun kemarin yang tahun 2020, dosa membohong, dosa berdusta, dosa menyakiti orang lain, dosa berbuat aniaya, itu semua dihapus ya. Jadi ada 2 tombol ya, backspace dan delete ya. Kalau delete menghapus masa depan, kalau tombol backspace menghapus masa lalu ya. Yang dihapus adalah perbuatan dosanya. Jadi kalau tiap tahun kita saum 9 Zulhijjah berarti tidak ada tahun yang tanpa penghapusan. Setiap tahunnya selalu dihapus dosanya, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Hanya dengan saum 1 hari saja, yaitu 9 Zulhijjah ya. Kalau yang saum 9 Zulhijjah itu sudah dijamin hadisnya, validitasnya, kesahihannya. Kalau yang berturut-turut selama 9 hari di awal Zulhijjah itu masih debatable ya, masih terjadi kontroversi hadisnya. Para imam bahkan banyak yang mengatakan lemah, riwayatnya tidak bersumber dari Rasulullah meskipun mengatasnamakan Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu minan nar. Barang siapa yang menjual informasi atas namaku, ya maka siap-siap saja tempat duduknya di neraka. Naudzubillah. Ya, jadi hati-hati dalam beragama. Kalau mendapatkan sebuah kaifiat ibadah, diteliti dulu rujukan hadisnya, sumbernya dari siapa, dari sahabat mana, dan tahrijnya dilihat. Kemudian kualitas hadisnya, informasinya, apakah hoax, doib, lemah, ataukah sahih bersumber dari Rasulullah. Hati-hati dalam beragama. Sahabat Sagu Sapok harus meniatkan dan berikhtiar keras menyelamatkan anak didik dalam beragama dan menyelamatkan agamanya anak didik ya, seperti itu. Menyelamatkan keluarga dalam beribadah dan menyelamatkan ibadah keluarga. Semoga sepakat ya. Kemudian nomor 6, makna yang lainnya adalah manfaat dari berkumpul di masjid, membaca Quran. Tadi sudah membaca Quran tidak kita? Sudah. Kemudian sudah memahami, mempelajari tafsirnya enggak dari Dr. Fenty? Sudah. Maka Allah akan memberikan ketenangan kepada perkumpulan itu, kepada komunitas, kepada organisasi. Sudah sholat. Memberikan rahmat, kasih sayang, dan para malaikat mendoakannya. Ini sudah saya terangkan di muka. Dan Allah juga memuji-muji hambanya. Jadi kita sekarang sedang dipuji-puji terus oleh Allah, disebut-sebut terus nama ya, sehingga aras itu berguncang ya, karena amal bajik kita, karena sudah membaca dan mempelajarinya, dan itu pun di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lainnya ya. Jadi semacam kebanggaan tersendirilah ya, seperti waktu saya mendengar Madam Hedi dan Juwita Nainggolan diberdayakan di Pusat Ikatan Guru Indonesia mengurus blog, saya kan bangga menyebut-nyebut namanya di kanal, di komunitas para founder nasional ya. Enggak tahunya ternyata belum fix ya. Kemudian Dr. Wulan klarifikasi ya. Mudah-mudahan siapapun dan dimanapun dan seperti apapun posisinya diberikan takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama berdoa
Allahumma nahnu Allahumma nas'aluka Nas'aluka min husnul khotimah husnul khotimah wa na'udzubika wa Na'udzubika min su'ul khotimah. min su'ul khotimah. Allahumma ya Allah, Allahumma Ya Allah, nahnu kami semua kami semua nas'aluka memohon kepadamu nas'aluka memohon kepadamu min husnul khotimah agar diberikan husnul khotimah. min husnul khotimah agar diberikan husnul khotimah. husnul khotimah. Happy ending. Happy ending. Baik di penghujung hayat kami. Baik di penghujung hayat kami. Wa na'udzubika dan kami memohon perlindungan kepadamu. Wa na'udzubika dan kami mohon perlindungan kepadamu. Min su'ul khotimah. min su'ul khotimah. Lindungilah kami semua dari su'ul khotimah. Lindungilah kami semua dari su'ul khotimah. Kejelekan di penghujung hidup kami. Kejelekan di penghujung hidup kami. Sayangilah kami dan ampunilah kami. Sayangilah kami dan ampunilah kami. Fa innahu sesungguhnya Fa innahu sesungguhnya la yaghfirud dzunuba tidak ada yang mengampuni dosa. La yaghfirud dzunuba tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Illa anta kecuali engkau saja ya Allah. Illa anta kecuali engkau Engkau saja ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Ashfi Ashfi berikanlah kesembuhan. Berikanlah kesembuhan. Mardona bagi yang sakit di antara kami. Bagi yang sakit di antara kami. Rabbana zolamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana duhai Rabb kami. Rabbana duhai Rabb kami. Zolamna sesungguhnya kami telah menganiaya, mendolimi. Zolamna sesungguhnya kami telah menganiaya, mendolimi. Anfusana diri-diri kami semua. Anfusana diri kami semuanya. Dengan perbuatan dosa. Dengan perbuatan dosa. Kemaksiatan. Ketidaksabaran.